Alhamdulillah kita mendengar adzan dan kita sauti adzan itu dengan melangkahkan kaki kita ke masjid. Untung sing ngundang akeh muadzin. Coba sing ngundang Israel. Terus sampai kapan? Nah, mumpung sing ngundang akeh muadzin, maka segeralah memenuhi undangan itu. Sadurunge Gusti Allah memerintahkan Israel untuk memanggil kita. Dan sungguh beruntung kita yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah nih. Karena termasuk kita orang-orang yang nantinya akan menjadi orang-orang yang sukses di hari ini. Allahumma amin. Gimana mboten sukses? Tadi sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum subuh, kita sudah menjadi nyicil dadi wong paling sugih. Orang yang mendapatkan ganjaran dunia sak isine. Begitu sholat subuh berjamaah, maka ganjarannya seperti kita mengerjakan sholat sunnah semalam suntuk. Jadi insya Allah ketika panjenengan istiqomah untuk sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, jaminan panjenengan ketemu dengan yang namanya Lailatul Qadar. Niku pun jaminan. Kalau panjenengan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah istiqomah, syaratnya niku mawon. Di samping ya tetap poso. Ora njuk kowe ngerjakke sholat tak napa isya subuh ning ra poso. Karena apa? Sholat isya berjamaah niku ganjarane padha karo sholat sunah setengah wengi. Jadi kalau panjenengan menggabungkan dua wajib sholat itu tadi, maka insya Allah kita jaminan ketemu dengan yang namanya Lailatul Qadar. Lah kadang-kadang kita itu sudah terlalu salah kaprah. Kadang-kadang ngemen-ngemen ke sing sunnah, ning kadang malah agak nyepelek ke sing wajib. Kita terlalu semangat sholat napa tarweh, kadang-kadang isyae sok disepelekke. Isyae sok disepelekke. Contoh niki contoh mawon. Oke, niki ngajine santai mawon. Mboten santai subuh-subuh niku insyaallah jenengan ngantuk. Nek mboten santai. Jadi harus santai kalau ngaji subuh niku kudu santai. Soalnya nek mboten jenengan insyaallah wis bablas niku turu gitu. Contoh mawon. Ketika kita menjadi seorang yang masbuk, telat le sholat isya, kita cenderung wis rampung sholat isya agak teko, jret. Kita kemudian lebih memilih sholat isya sendirian. Tapi sholat tarawih jamaah. Nggih napa nggih? Kenyataannya seperti itu. Kudune sing dimenke sholat isya jamaah. Sholat tarawih arep dhewe arep jamaah monggo. Arep ra tarawih ya monggo. Neng sing dimenke sholat isya sing jamaah. Nah terus gimana Pak Ustaz nek wis gebacot telat niku wau. Apa yang harus dilakukan? Nggih, jenengan sholat jamaah manut imame. Imame padahal sholat tarawih. Nggih, jenengan niat sholat jamaah isya karo imame niki kok. Napa angsal? Sholat wajib kok bermakmum kepada sholat imam yang sholat sunnah. Angsal. Niki dicontohkan melalui sahabat Nabi yang namanya Mu'ad bin Jabal. Nah, dalam riwayat Mu'ad bin Jabal itu ketika Pak Kanjeng Nabi sholat isya, Mu'ad bin Jabal niku makmum Kanjeng Nabi. Makmum Kanjeng Nabi, sholat isya jamaah. Begitu selesai sholat isya, Mu'ad bin Jabal pulang ke desanya, kemudian dia jadi imam untuk penduduk desanya. Artinya apa? Ketika Mu'ad tadi sholat isya kali Kanjeng Nabi, maka
dia melakukan sholat wajib. Ketika dia sampai ke desanya jadi imam, maka statusnya dia sampun sholat sunnah. Dan itu dibenarkan oleh Kanjeng Nabi, karena suatu saat kemudian penduduk wargane Mu'ad bin Jabal niku protes Kanjeng Nabi, Mu'ad niku nek maca surat dawa-dawa. Kami enggak kuat Kanjeng Nabi. Nah kulino makmuman kali jamaah kali Kanjeng Nabi kan salate dawa-dawa. Nah, wargane jamaah Mu'ad niku mboten kaya sahabat-sahabat. Jamaah Mu'ad bin Jabal niku kados awake dhewe niki. Nek dawa-dawa ora betah. Nek surate dawa-dawa mboten betah, makanya protes kali Kanjeng Nabi. Akhirnya kemudian Mu'ad diperingatkan oleh Kanjeng Nabi enggak usah panjang-panjang. Karena makmummu jamaahmu ki werna-werna. Nek perlu cukup kulhu karo ina atoina wae. Jadi saya kalau ngimamin niku cenderung surate pendek-pendek. Rasa surat sing dawa-dawa, apa meneh sing surat sing angel-angel ngeten niku. Saya cenderung surat-surat yang pendek-pendek. Ning kole rukuk sing dawa, sujude sing dawa. Insyaallah itu lebih bisa diterima oleh jamaah. Nggih. Jamaah niku kula dereng tahu diprotes, Pak Ustaz kok rukuke dawa banget to. Mboten tahu kula diprotes. Nek Pak Ustaz surate dawa-dawa mbok sesuk sing pendek mawon. Niku kerep kula. Jadi saya cenderung nek surate pendek-pendek, ning kore rukuk sing rada dawa, sujude sing rada dawa. Niku insyaallah bisa diterima. Nah. Itu yang pertama. Kadang-kadang kita salah kaprah, ngemenke salat sunnah ning kadang-kadang agak menyepelekan yang namanya wajib. Engko perkara kurang lho, mbau nek wis melu imam salat tarawih ping 4, kemudian nek kurang 4 misale. Ya sing 4 engko disambung ning omah mboten napa-napa. Tidak harus makmum, tidak harus jamaah yang namanya salat sunnah niku. Kanjeng Nabi niku tidak pernah salat jamaah tarawih niku sebulan full mboten pernah. Hanya 3 hari Kanjeng Nabi itu salat tarawih berjamaah. Jadi nek jenengan salat tarawih berjamaah niku bid'ah jane. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Salat tarawih jamaah sesasi full niku bid'ah. Karena tidak pernah dicontohkan Kanjeng Nabi, hanya 3 hari. 3 hari niku mboten karep kepengin dadi imam niku mboten. Meng Kanjeng Nabi di hari pertama salat kok kemudian sahabat ngerti kok Kanjeng Nabi salat kok ora ajak-ajak toh, akhirnya ono sing melu. Tidak niatan untuk sampai di hari ketiga kemudian Kanjeng Nabi tidak keluar dari dalemipun. Karena khawatir kalau itu dianggap wajib. Jadi malah justru sunnah ketika panjenengan niku netarweh rasa 30 dino. Ning masjid maksudnya. Arep jenengan tarweh ning omah mboten napa-napa. Sunahe malah panjenengan netarweh kaya Kanjeng Nabi. Ning salat jamaah tetep ning masjid. Aja njuk blas ora tau njuk ra ning masjid. Nggih. Ya insyaallah ketika panjenengan salat isya jamaah, salat subuh jamaah, panjenengan insyaallah mendapat jaminan Lailatul Qadar. Jangan sampai salah kaprah kita ngemen ke di 10 hari terakhir kita iktikaf, saking semangatnya iktikaf malah giliran salat subuh keturun. Nah, itu sebagai pembukaan. Berapa menit nih Pak? Sampai suruk napa setengah 6? 30 menit, 15 menit gas. Nggih. Mau mulai 5:05, sekarang 15 menit gas. Saya akan mulai dari surat Al-Hasyr ayat 10. Ada sebuah doa yang sangat luar biasa kalau kita mau bedah. Doanya adalah Rabbana fir lana wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fil qulubina ghillal lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini dan ampunilah orang-orang yang telah lebih dulu beriman daripada kami, dan jangan Engkau masukkan ke dalam hati kami rasa ghil, rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman.
ada 3 hal yang patut kita bedah. Yang pertama, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dihimbau untuk banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam doa, intinya kita minta ampun. Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus banyak yang doa-doa yang intinya kita minta ampun. Artinya hampir semua doa itu adalah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebutuhan ampunan kita akan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu begitu besar. Ketergantungan akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu begitu besar. Bahkan ketergantungan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu melebihi ketergantungan kita akan oksigen. Yang namanya oksigen itu kan sesuatu yang sangat urgent. Butuh. Bahkan nek dibutuhke saking dibutuhke rego pira wae dituku. Zaman Covid itu sampai entek-entekan, mbok ana rego pira dituku. Nek misale isih ana dituku rego pira wae. Saking kita butuhnya dengan oksigen. Misale ak dhewe rada mboten kebagian oksigen 10 menit mawon. Bablas paling. Begitu urgennya kita tentang oksigen, tetapi kebutuhan kita akan oksigen itu akan selesai ketika kita sudah meninggal. Gimana? Kebutuhan kita akan oksigen akan selesai ketika kita sudah meninggal. Tapi kebutuhan kita akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala masih terus akan kita butuhkan setelah kita meninggal. Nah, contohnya ketika kita sholat jenazah, apa yang kita baca? Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kita mintakan ampun si mayit. Padahal wis cetha mati lho. Bisa dijaluk ke ngapura. Karena mayat itu butuh. Bahkan ada sebuah riwayat diceritakan dalam sebuah kitab, ada seorang yang sudah berada di surga nih Gusti Allah, wis ning swarga niki. Sudah di surga, dia ini senantiasa terheran-heran. Kenapa? Karena setiap saat dia itu dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bingung orang ini. Kemudian dia bertanya pada Allah, "Ya Allah, apa yang masih tersisa dari amalku sehingga Engkau masih menganugerahi aku derajat yang lebih tinggi padahal aku sudah Engkau masukkan ke dalam surgamu?" Padahal yang namanya kita sudah di surga itu pasti wis liwat yang namanya yaumul mizan. Sudah lewat yang namanya yaumul hisab. Wis ditimbang. Nek jujur timbangan kita antarane dosane karo amal soleh pasti lebih berat dosane. Ayo sapa sing ngacung sing gelem yakin amal soleh luwih oke. Pasti lebih banyak dosanya timbangane amal solehnya. Sehingga kita tidak bisa berharap banyak dari amal soleh kita ini. Sholat kita itu tidak bisa kita berharap dari sholat kita. Karena dosanya luwih oke. Wong bahkan dalam ibadah kita, dalam amal soleh kita itu sangat-sangat berpotensi untuk berbuat dosa. Pas ngibadah itu kita berpotensi untuk berbuat dosa. Gimana? Njenengan sholat, neng karepe ora niat karo mergo Gusti Allah le sholat. Niate ben kepengen didelok wong. Niku pun dosa lho. Padahal kita dalam posisi beribadah. Ya potensi kita berbuat dosa itu lebih besar. Kenapa kok timbangan dosa kita itu berat? Karena ketika kita beribadah pun kita masih berpotensi untuk berbuat dosa. Jadi kita tidak bisa mengharapkan amal ibadah kita. Ya, yang bisa kita harapkan adalah rahmati Gusti Allah. Lah kita sholat, kita puasa di Ramadan ini salah satunya adalah dalam rangka kita itu ngerayu Gusti Allah agar
menganugerahkan rahmat sebanyak-banyaknya kepada kita sehingga kita nanti dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah. Nah, kita tidak bisa berharap dari amal. Terus apa jawaban Allah tadi? Jawaban Allah adalah bukan karena kamu masih mempunyai sisa amal, tetapi karena masih ada anak keturunanmu yang memintakan ampun kepadaku atas setiap dosa-dosamu. Masih ada anak keturunan kita yang memintakan ampun. Nah, ini berkaitan dengan poin yang kedua. Kita tidak boleh egois. Di poin yang kedua tadi, kita selain kita memintakan ampun untuk diri kita sendiri, kita juga memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman terlebih dahulu. Baik itu tetangga kita, saudara kita yang sudah beriman-iman, syaratnya beriman. Ya. Syaratnya kudu seiman. Nek ora seiman ya doanya tertolak. Apalagi orang tua kita, apalagi kakek nenek buyut kita. Itu wajib kita doakan. Ya. Kalau kita tidak mendoakan mereka, maka kita tidak bisa berharap anak cucu kita nanti akan mendoakan kita. Nek awake dhewe ra gelem ndongake bapake orang tua kita, ra gelem ndongake simbah-simbah kita. Mbah Simbah, Mbah Buyut, Mbah Canggah, Mbah Udek-udek, Gantung Siwur, Mbah Debok Bosok itu ya harus didongake. Lho anak-anak sekarang itu paling pol ngertine ming tekan simbah. Tiba jenenge Mbah Buyut wis ra ngerti. Napa meneh kok tiba jenenge Mbah Canggah, Mbah anu wis blas ra ngerti. Wong kadang-kadang jenenge mbahne dhewe ra ngerti kok. Ngertine ming Yangti, Yangkung ngeten mawon. Jenenge sapa rung karuan ngerti. Lah kalau kita juga tidak mau mendoakan mereka, terus kita bisa berharap anak cucu kita bisa mendoakan kita. Nah, maka penting mendoakan orang tua kita. Yang dibutuhkan orang tua kita adalah perhatian. Dan bentuk perhatian kita adalah ketika orang tua kita sudah meninggal adalah doa. Saya pernah matur, orang tua kita itu tidak butuh harta kita. Yang dibutuhkan adalah perhatian kita. Orang tua kita itu ketika anaknya menjadi orang yang sukses di dunia, itu hanya sekedar bisa dibanggakan ketika kumpul dengan keluarganya. Ketika kumpulan terah, mungkin dibangga, iki lho anakku sing dadi direktur, iki lho anakku sing dadi rektor, iki lho anakku dadi menteri. Tapi selepas itu sing dadi menteri, sing dadi direktur, sing dadi rektor, sing dadi dosen mau sudah susah untuk dibanggakan. Malah luwih akeh ning larani ati. Kenapa? Karena biasanya semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi tingkat kesuksesan ukuran duniawinya, maka dia akan semakin lupa kepada orang tuanya. Semakin sedikit intensitasnya dia bisa berkumpul dengan orang tuanya. Pada yang diharapkan orang tua itu perhatian. Kulo nate matur, saya pernah disindir sama bapak saya, bukan disindir, kayak ditampar. Ketika almarhum bapak itu masih ya sudah, walaupun sudah agak menurun kesehatannya tapi masih sehat, masih bisa aktivitas kemana-mana. Kulo rumangsa wis dadi wong sing rodok mapan. Dadi anak sing rodok mapan. Niku nawani bapak kula, Pak, bapak niku kepengin nopo? Kepengin jajan nopo tak turuti. Kepengin dolan ning ndi tak turuti. Kepengin nopo bapak? Kepengin nopo sing penting bapak seneng. Apa jawaban bapak saya? Aku ra butuh bandamu le. Nek perkara banda kowe luwih akeh le ngentekke bandaku. Kayak ditampar ya. Kowe luwih akeh le ngentekke bandaku. Lah pripun nggih sekolah kula cak adik-adik kula SK pegawai negeri niku ra tau sapa ngomah. Meng sekolah turut ngebang mawon. Nggih napa nggih? Lu kowe luwih akeh ngentekke bandaku. Sing tak butuhke iki aku kepengin ngobrol karo kowe.
Lah yang namanya orang tua niku kan senenge cerita. Nggih mboten. Mangtang simbah-simbah tengar niki. Rak meng senenge cerita. Nek wis cerita, wo betah banget simbah. Nah, orang tua itu butuh dirungokke. Walaupun ceritane niku meng dibolan baleni, nek dirungokke seneng. Ceritane niku jane nggih meng dibolan baleni. Tapi ketika mereka itu rumangsa ceritane dirungokke, mereka sudah seneng. Nah, kalau sudah seperti itu mereka tidak butuh yang namanya duit. Yang kadang-kadang kita salah kaprah, wis rumangsa ngirimi duit rampung. Padahal kalau kita ngirimi duit, itu belum tentu untuk mereka. Rata-rata ya meng disinggahke engko nek putune teko kekne putune. Kita wis rumangsa wis ngenai perhatian ngenai duit, bencasi ngirimi duit. Duit niku jane nggih meng dienggo singgahan. Engko nek putune teko ditukokke apa nek anu. Bahkan nek dhewe njuk kepepet sambat wong tua wis dinai duite sing bencasi dinai nu dibalekke melih. Ini niki faktanya seperti ini, nek sing gemujeng niku biasane nglakoni. Ya seperti itu. Jadi yang dibutuhkan orang tua adalah perhatian mereka. Lah bentuk perhatian kita itu tadi. Ketika mereka masih hidup ya kita sambangi. Saiki minimal ketika kita sudah sibuk itu sempatkan setiap hari itu telepon ngrungokke apa yang diceritakan orang tua kita. Itu mereka sudah seneng kok. Loh kadang-kadang telepon ora sempat kok ditelepone muni sibuk gitu. Padahal entek telepon entek pulsa iki piro to. Mereka sekedar kepengen dirungokke gitu. Digateke bapak sehat, bapak pun dahar dereng, misalnya gitu. Wes seneng. Timbangannya dikirimi duit. Bentuk perhatian itu lapisan. Nah, itu monggo kita juga perhatian pada orang tua kita. Nih, wes setengah 6 luwih sak menit. Dah, saya lanjutkan wes. Kula cepet kemawon. Ben jenengan tambah penasaran. Yang ketiga, poin yang ketiga. Selain tadi kita harus tetap ndongake wong liya. Ndongake wong liya niku penting nggih. Jadi kalau ada orang yang mengatakan napa kita doakan orang lain yang itu dungane ra tekan. Wis, kalau saya tetap tak dongake mbok niku selama dia masih saudara seiman saya, baik itu yang masih hidup maupun yang meninggal tetap tak dongake. Lebih-lebih guru-guru saya. Orang tua saya, guru-guru saya tak dongake terus. Tak sebut minimal 1 hari 1 kali. Disebut mereka. Karena disitulah nanti kita akan ketemu keberkahan di situ. Ya. Karena yang menjadikan kita sampai detik ini jadi seperti ini ya orang tua kita, simbah-simbah kita, guru-guru kita. Jadi kalau mereka kita lupakan, kita termasuk orang yang durhaka. Yang terakhir adalah ya Allah jangan engkau masukkan ke dalam diri kami itu rasa dengki, rasa iri, rasa sombong. Yang kadang-kadang kita juga tidak kroso. Wis rumangsa dadi aktivis masjid, kadang-kadang rumangsa luwih apik timbangane wong sing durung ning masjid. Nah, niki penyakite. Makanya hati-hati. Jenengan dadi aktivis masjid jangan sampai panjenengan kemudian rekane golek ganjaran ning entek dosa. Jangan pernah merasa lebih baik dibandingkan saudara-saudara kita yang saat ini mungkin belum aktif di masjid. Doakan mereka saja. Ya. Karena kalau kita sudah merasa lebih baik, maka itu yang akan menggelincirkan kita. Yang namanya ibadah, amal ibadah itu ganjarannya oke, pasti beriring dengan dosa yang besar. Nek dhewe dadi aktivis masjid niku ganjarannya oke. Nek salah langkah menjadi orang sing rumangsa sombong, maka maka dosane luwih gede. Nggih. Dosane luwih gede. Jadi orang yang pertama kali besok masuk neraka niku siapa? Sinten, Pak? Orang yang paling duluan masuk neraka adalah ahli Quran. Nah, kalau salah niate niku wau ahli Quran, ganjaran gede ngapalke Quran
belajar tentang Al-Qur'an ganjarannya luar biasa. Tapi ketika dia salah langkah, salah niat, dosane paling gede. Nih. Sama, Ramadan nggih ngeten niku. Ramadan nggih ngeten niku. Ketika kita salah niat, maka dendane ya gede. Ketika kita ngenteng ke Ramadan, gampang ke Ramadan, maka kita selain kita nanti ketika menjalankan puasa di bulan Ramadan, aktivitas di bulan Ramadan ganjarannya luar biasa, tapi dendane ya luar biasa. Ketika kita sengaja meninggalkan puasa tanpa ada sesuatu yang dibenarkan oleh syar'i, maka dendane 2 bulan kita harus mengganti puasa. Tidak hanya cukup 1 kali. Tidak cukup hanya 1 hari yang ditinggalkan kemudian kita qadha. Tidak. Nah, kadang-kadang kita kan sok-sok nyepelekke dengan alasan mau ra sahur. Mau ra sahur. Tekan awan kecut. Mergo selak kepengin udut ning wongnya. Njuk mokel. Mergo alasan ra sahur. Alasan ra sahur njuk dilalah matahari agak panas, terik itu kemudian napa garing telake gitu misalnya gitu. Dinggo alasan mokel. Nah, itu dendanya tidak cukup mengganti 1 hari yang ditinggalkan. Tetapi dia harus mengganti 2 bulan. 1 hari puasa yang ditinggalkan dengan sengaja, maka dia harus ganti selama puasa selama 2 bulan. Nek ra iso poso 2 sasi, kudu ngenehi mangan 60 orang miskin. Jadi cukup hanya kemudian ganti puasa yang ditinggalkan. Kalau itu tidak dibenarkan oleh syar'i. Apa yang dibenarkan oleh syar'i? Yo misalnya ibu-ibu kemudian agek entuk wis melu poso tekan asar haid. Itu njuk mokel. Enggak apa-apa itu dibenarkan oleh syar'i. Atau kita nggih. Kemudian kita melakukan perjalanan musafir, itu boleh kita membatalkan puasa, dibenarkan oleh syar'i. Tapi kalau tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syar'i, maka dendane tidak hanya cukup sehari. Kalau kita hanya bayar dendone ganti sekali sehari, maka isih duwe utang 59 dina. Nah, ora ming sedina yang kadang-kadang ini sering kali kita gampang ke. Aku wingi utange ming sepisan kok mergo mokel. Karena tidak ada sesuatu yang mergo saking kecute ra udut gitu. Gitu. Nah, di samping amal ibadah kita ganjarannya banyak, pasti beriringan dengan dosa yang besar. Jadi monggo kita harus perbanyak membaca doa ini agar hati kita bisa terjaga, tidak banyak iri, tidak hanya dendam, bahkan sombong. Ibu-ibu nggih ampun sombong nggih. Nek wis biasane engko nek wis takjilan sok gawe kelompok dhewe ra gelem. Aku ra aja karo bukae, aku kelompoke ibu iki wae. Yang kadang-kadang akhirnya terjadi saingan. Saingan menu. Nggih, niku hati-hati. Saingan menu takjilan niku. Nek menune kok nggone bukae dilalah menune kok ora patek. Napa nggih agak ada sesuatunya wis dadi bahan omongan. Wah niku ngati-hati niku. Niku ngati kudu akeh maca donga niki. Nah niki walaupun jenengan Ramadan poso-poso nek mboten akeh maca donga niki jenengan iso terjebak di situ. Ngomentari takjilane wong liya. Rumangsa bangga dengan takjilane dhewe. Wah hati-hati niku. Nggih, mbok menawi mekaten ingkang saged kawula aturaken kathah kekiranganipun, kathah khilafipun. Mudah-mudahan ini jadi sarana pembelajaran kita sehingga Ramadan kali ini menjadi Ramadan kita yang lebih baik dibanding Ramadan-Ramadan kita yang lain. Akhir kali ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.